Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Saya harap kalian juga di rumah baik-baik saja dan sehat, sehingga kalian bisa menerima pelajaran hari ini dengan keadaan yang tanpa halangan ya anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke materi teks prosedur. Nah, sekarang sambil dijelaskan Bu Ervina di sini, sambil dibuka bukunya, buku catatan dan buku paketnya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah ataupun tahap-tahap dalam mengerjakan suatu hal, dari mulai mengerjakan kegiatan tertentu atau membuat hal tertentu yang disajikan secara berurutan. Kemudian kita bahas selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, terdapat tujuan dan langkah-langkah serta penutup. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. Jadi ada nanti apa yang diinginkan oleh penulis. Yang ketiga, menggunakan kalimat penghubung atau konjungsi, sehingga dari awal dan akhir teks saling terkait dan tidak melenceng dari materi atau ide pokok. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu kalimat yang diutarakan atau diucapkan secara langsung, dan kalimat yang tidak langsung itu kalimat yang dikutip, atau bisa ketika kita membaca itu dengan ditandai tanda kutip di antara kalimat tersebut. Selanjutnya yang kelima, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran ini berarti kita memberikan saran atau sumbangsi kepada khalayak ramai, dan sekaligus larangan. Larangan itu berarti himbauan agar tidak melakukan. Selanjutnya, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Kemudian menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan di sini bisa keterangan waktu, keterangan tempat ya. Itu diperlukan untuk membuat teks prosedur. Selanjutnya, berisi pemberian informasi. Ini wajib karena teks prosedur itu memang berisi tentang sebuah informasi. Dan selanjutnya berisi langkah yang terperinci. Ini juga wajib karena teks prosedur, namanya teks prosedur, ini adalah pasti langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya kalau kalian ini di jurusan tata boga misalnya ya, ini langkah-langkah membuat kue brownies. Nah, itu ada langkah-langkahnya, itu bisa disebut teks prosedur. Kalau dan langkah-langkahnya itu harus terperinci dan urut. Terperinci di sini agar nanti setiap langkahnya tidak ada yang miss atau dihilangkan. Selanjutnya menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari. Nah, sirami itu adalah kata perintah. Terus contoh yang kedua, lemparkan bola tersebut ke atas dengan akhiran kan. Itu juga termasuk partikel yang menyatakan perintah. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Dari namanya saja karena sederhana, berarti di situ langkah-langkah atau prosedurnya pun sangat sederhana. Dan waktu tidak membutuhkan waktu yang lama. Itu adalah teks prosedur yang sederhana. Selanjutnya kompleks. Namanya kompleks berarti lebih sulit daripada yang sederhana. Teks prosedur kompleks ini prosedur yang membutuhkan banyak langkah dan banyak waktu daripada yang teks sederhana tadi. Prosedur kompleks harus melewati langkah demi langkah yang berurutan dengan urutan atau step by step. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Namanya protokol, ini langkah-langkahnya lebih kompleks lagi dari prosedur kompleks atau lebih sulit dari prosedur kompleks.
Ini langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, namun bisa dipahami dengan mudah. Contohnya prosedur membuat teh dan prosedur masak telur. Untuk masak telur pun kelihatannya sederhana, namun kalau kita tidak bisa atau langkah-langkahnya kita tidak melaluinya, itu juga akan membuat telur yang tidak bagus. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk macam-macam kalimat dalam teks prosedur. Ini ada kalimat imperatif, ada interrogatif, ada deklaratif. Imperatif sendiri itu kata yang mengandung perintah atau larangan ketika melakukan atau pelaksanaan yang dibahas. Interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsinya untuk menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah dalam tulisan. Jadi ada beberapa langkah yang harus diikuti oleh pembaca atau pemirsa. Selanjutnya deklaratif. Deklaratif ini kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus diketahui oleh khalayak ramai. Selanjutnya saya terangkan juga tentang struktur teks prosedur. Yang pertama, bagian tujuan. Tujuan ini penting sekali dalam ketika kita menulis teks prosedur. Teks prosedur dapat berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur itu apa, atau hasil akhir yang ingin dicapai itu apa. Jika sudah melakukan beberapa tahapan dalam teks prosedur itu, saya kira akan menjadikan teks prosedur itu sebagai teks yang bagus. Yang kedua, bagian material. Material ini isinya berkaitan dengan bahan, alat, atau material yang diperlukan. Tetapi tidak semua teks prosedur ada bagian satu ini. Jadi ada beberapa teks prosedur yang tidak menggunakan ya. Umumnya pemakaian bagian material ini ada dalam teks prosedur yang membahas tentang pembuatan tertentu seperti pembuatan resep masakan ataupun resep pembuatan suatu objek atau hal yang kita perlukan. Selanjutnya bagian langkah-langkah, ini juga yang paling penting karena langkah-langkah itu tidak boleh ada yang tidak urut. Namanya langkah-langkah berarti harus urut sistematis. Nah, langkah-langkah ini berisi tentang langkah yang perlu dikerjakan agar memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Di bagian ini setiap tahapnya juga harus dilakukan secara urut dan tidak boleh diacak. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup untuk sampai ini, dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas kalian di rumah dan dikumpulkan via online, yaitu membuat atau mungkin kalian mencari dulu bagaimana langkah-langkah membuat masakan yang sederhana saja. Jadi per anak beda. Nanti dikumpulkan via online atau bisa lewat WA. Jadi saya akhiri untuk bahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.